Halaman-halaman dari Revolusi Indonesia akan ditulis dengan darah Soekarno, sejarahlah yang akan membersihkan namaku. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, tapi berpikir tanpa belajar sangat berbahaya. Lakukan kebaikan untuk orang lain, bahkan ketika mereka tidak melakukan kebaikan bagi kamu. Orang lain tentu akan berbuat baik kepada kamu. Jika masih ada rasa malu dan takut di hati seseorang untuk berbuat baik, pasti tidak akan ada kemajuan sama sekali. Menaklukkan ribuan manusia mungkin tidak disebut pemenang, tapi bisa menaklukkan diri sendiri disebut penakluk yang brilian. Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Apabila dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca bengala daripada masa yang akan datang. Pengalaman adalah guru, adalah pedoman, adalah kemudi yang sangat berharga. Pengalaman yang tidak diperhatikan akan menghantam roboh kita sendiri. Hidup bukanlah aku bisa saja, namun tentang aku mencoba. Jangan pikirkan tentang kegagalan, itu adalah pelajaran. Saatnya telah tiba untuk meyakinkan dunia bahwa aku bukan boneka Jepang. Rakyat padang pasir bisa hidup, masa kita tidak bisa hidup? Aku lebih suka lukisan samudra yang gelombangnya menggebu-gebu daripada lukisan sawah yang adem ayem tentram. Kalau perempuan itu baik, maka jayalah negara, tetapi kalau perempuan itu buruk, maka runtuhlah negara. Orang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Tuhan bersemayam di gubuknya si miskin. Aku menjebloskan musuh-musuh negara ke belakang jerajak besi. Namun demikian, aku tidak sampai hati membiarkan burung terkurung di dalam sangkar. Jangan kamu pernah merasakan bahwa cinta yang kamu rasakan itu membuatmu derita. Sungguh Tuhan memberikan cinta dalam hatimu adalah anugerah, dan itu harus kamu syukuri. Nasionalisme yang sejati, nasionalismenya itu bukan semata-mata kapi atas tiruan dari nasionalisme barat, akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan. Jikalau ingin menjadi satu bangsa yang besar, ingin menjadi bangsa yang mempunyai kehendak untuk bekerja, perlu pula mempunyai imagination. Untuk membangun negara yang demokratis, maka satu ekonomi yang merdeka harus dibangun. Kita hidup dalam dunia ketakutan. Kehidupan manusia saat ini berkarat dan terasa pahit, karena ketakutan akan masa depan, takut akan bom hidrogen, takut akan ideologi. Mungkin ketakutan ini adalah bahaya yang lebih besar daripada bahaya itu sendiri, karena ketakutanlah yang mendorong manusia untuk bertindak bodoh, untuk bertindak tanpa berpikir, untuk bertindak berbahaya. Kalau kita tidak bisa menyelenggarakan sandang pangan di tanah air yang kaya ini, maka sebenarnya kita sendiri yang tolol, kita sendiri yang maha tolol. Negeri kita kaya raya, saudara-saudara, berjiwa besarlah, berimagination, gali. Bekerja, gali, bekerja, kita adalah satu tanah air yang paling cantik di dunia. Suatu bangsa hanyalah menjadi kuat kalau patriotismenya meliputi patriotisme ekonomi. Ini memang jalan yang benar ke arah kekuatan bangsa, jalan yang jujur, jalan yang tepat. Sungguh Tuhan hanya memberi hidup satu kepadaku,
tidak ada manusia mempunyai hidup, 2 atau 3. Tidak seorang pun yang menghitung-hitung, berapa untung yang kudapat nanti, dari republik ini, jikalau aku berjuang dan berkorban, untuk mempertahankannya. Bangsa yang terdiri dari kaum buruh belaka, dan menjadi buruh antara bangsa-bangsa, tuan-tuan hakim itu bukan nyaman, tidaklah karenanya, wajib tiap-tiap nasional mencegah keadaan itu dengan seberat-beratnya. Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya. Suatu bangsa hanyalah menjadi kuat kalau patriotismenya meliputi patriotisme ekonomi. Ini memang jalan yang benar ke arah kekuatan bangsa, jalan yang jujur, jalan yang tepat. Wadah yang bernama Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari berbagai agama, suku, adat istiadat, ini supaya utuh tidak retak. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila, apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Apa yang sudah disepakati secara politik, jangan pernah diperdebatkan secara estetis. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Aku akan memuji apa yang baik, tak pandang sesuatu itu datangnya dari seorang komunis, Islam, atau seorang Hopi Indian. Sekalipun, di bawah pengawasan polisi rahasia dengan senjata di tangannya, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kasihan burung itu, biarkan dia mencari makan di alam bebas. Kamu orang, belum pernah mengalami bagaimana susahnya orang ditahan, dipenjarakan tanpa ada kesalahan, maka jangan ada pengawal. Saya memenjarakan burung dalam sangkar, sekalipun sangkarnya dari emas. Apakah kelemahan kita adalah kurang percaya diri sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, dan kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah rakyat gotong royong. Untuk membangun negara yang demokratis, maka satu ekonomi yang merdeka harus dibangun. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Dari sudut positif kita tidak bisa membangunkan kultur kepribadian kita dengan sebaik-baiknya, kalau tidak ada rasa kebangsaan yang sehat.